menutup kamera atau Kok bawa gila. ya. Jadi nggak perlu Ibu instruksikan bolak-balik. Karena kalau kita melakukan pertemuan Zoom, lebih baik aktifkan saja videonya. Kalau yang belum berhijab, silahkanlah berhijab dulu, Ibu tunggu. Nah, hari ini bagi yang sudah bergabung, ini Ibu lihat sudah sekitar 11 orang ya. Benar? Suara Ibu masih kedengaran kayak ini? Karena nggak ada respon. Kedengaran suara Ibu? Masih, Bang Bu, Solihin? masih. Masih? Alhamdulillah Bu, dengar Bu. Iya. Abang sama kakak di mana nih dulu mah? Kami di kampus Bu, Di lagi kampus? masuk matkul. Ada masuk? Ya di Masuk kampus, mata kuliah? lagi masuk kelas. Enggak, tapi udah siap ini Bu. Oh, oke. Jadi kita nggak lama-lama juga sih sama Ibu. Kalian pasti sudah tahu ya, Iya. kalau kita perkuliahan Zoom ini, seperti biasa, Ibu tidak memaparkan materi, Ibu hanya akan mengarahkan tugas untuk project ya. Jadi sifatnya non kelas, ada penyelesaian tugas project yaitu dalam bentuk makalah. Ingat nggak sudah berapa makalah yang dibuat? Sudah berapa? Kak Naila, sudah berapa makalah yang dibuat Kak? UTS, UTS, benar ya. Kemudian yang kelompok ada nggak? Singkat Ibu ada? Nggak ingat kalian semua makalah yang sudah dibuat? Makalah Bu. Nggak ingat. Itulah tadi yang ditayangkan ya. Kenapa tugas proyek itu dibuat? Biar mahasiswa berlatih menulis dan mencari referensi terkait dengan topik sesuai dengan jurusannya. Ya, kalau di sini adalah teknik sipil, maka akan dikaitkan itu dengan jurusan mahasiswa dan mahasiswi Ibu, yaitu di teknik sipilnya. Sudah berapa orang ini? Bisa kita mulai? Bisa, Bu. Nah, ini Bisa Bu, sebagian bisa, Bu. besar enggak aktif videonya. Tolong diaktifkan yang terakhir ya, Ibu infokan. Jika tidak diaktifkan, nanti Ibu anggap tidak hadir karena ada rekamannya. Ibu buat setiap Ibu melaksanakan perkuliahan non kelas selalu Ibu rekam ya, dan akan Ibu kirimkan itu nanti ke kampus sebagai salah satu bukti presensi kehadiran melakukan proses pembelajaran. Oke, kita lihat di sini sudah cukup banyak, ada 17 orang ya. Nah, Ibu mau share materi dulu ya. Nah, Ibu lihat di sini Abang dan Kakak sudah, ini dengan nama lengkap asli ya. Jadi Ibu tidak lagi mengabsen, Ibu akan menceknya dari rekaman video. Sudah dalam nama asli? Kalau yang tidak dengan nama asli, keluar dulu, masuklah dengan nama aslinya. Kan sudah sering Ibu bilang, masuk join ke Zoom itu dengan nama lengkap kalian. Ya, jangan nama samaran. Oh, Nanti pada NPM. saat absensinya terkendala. Ya, apa ini? Siapa ini? Ada yang, seperti ada yang ngomong ya? Atau Ibu yang salah dengar? Oke, Ibu lihat di sini, Bu. Ibu perhatikan ya, di sini ada si rival, ya, tapi kondisi tidak aktif kamera. Kemudian Apriano, Risti, Dimas, Insan Kamil, tidak aktif videonya. Kemudian Dini, Fuad, Bang Fuad, ya ini ya. Jason, Kasta Enduro, Kaila, Kevas, Mahdi, Naila, Farel. Mahdi mana orangnya Mahdi? Yang Ibu bilang kayak ini yang apa ya? Ada turunan Arabnya bukan? Bukan ya? Mahdi Kurnia. Aktifkan speakernya kalau memang ada orangnya. Ya, Kemudian, Bu. oke, Handphone ya, saya masih di kampus ini kurang semua ya? besar suaranya, Bu. Nah, oke. Apa sih? Ibu rasa kita Oh, sudah bisa anjing. mulai. Hampir semua sudah masuk. Ibu absen nanti dengan Sorry. Zoom aja. Bu, Ada yang Hana udah kan, Bu? Kalau ada yang ngomong, boleh Bu, diangkat tangannya ya. Angkat ini ada aplikasi apa namanya itu? Fitur mengangkat tangan. Jadi Ibu nggak cari-cari suara.
Ya, baik ya, Ibu share dulu apa tugas kita hari ini. Ya, tetap tugas ketika non-kelas itu adalah membuat suatu karya berupa proyek yang terkait dengan materi pada hari ini. Nah, Ibu tampilkan, kalian boleh eh, lihat ya, apakah jelas atau perlu Ibu perbesar. Sudah? Oke, sudah kelihatan? Kak Hana sudah sehat, Kak? Iya, Bu. Apa, Bu? Sudah sehat, Wis, Kakak? disuruh Udah, Bu. Oke, ya, nantilah kita bicarakan ya, yang waktu kita tatap muka aja. Oke, Kak? Sabar, Bu. Nah, di sini Ibu lihat sudah cukup untuk memulai informasi terkait dengan tugas proyek. Kalau ada yang bertanya, silahkan. Siapa ini? Ada yang ngomong? Bang Rian? pikir kau deh. Kalau nggak bersuara, di-mute kan ya. Oke. Nah, di sini ada tugas proyek yang perlu kalian pahami ya. Apa yang dibuat? Ya, seperti makalah juga. Tapi dalam topik ya, kita tidak terlepas dari topik pada hari ini ya. Materinya yaitu tentang nilai optimasi dari konteks nilai maksimum dan nilai minimum dalam kalkulus. Nah, mahasiswa Ibu ditugaskan untuk membuat ya seperti ditampilkan ini, merancang atau melaporkan mini proyek berbasis masalah nyata yang dapat dimodelkan dengan konsep maksimum dan minimum fungsi optimasi. Jadi sebenarnya materi kalkulus pada hari ini adalah nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Nah, kalau sudah diproyekkan berarti ada yang dibuat dalam bentuk mini project ya yang dibentukkan dalam suatu makalah. Nah, kita geser ya. Ini sudah kelihatan atau perlu Ibu perbesar? Perlu nggak Ibu perbesar? Enggak? Kak Hana, wakil Enggak, dulu. Bu. Udah Ibu cukup. perbesar nggak hurufnya ini? Kak Naila, Enggak, Bu. Udah cukup, sudah Bu. pas? Udah kelihatan. Oke, kalau sudah pas, ini contoh judul proyeknya ya. Nah, jadi kalian bisa mencari yang lain, misalnya optimasi penampang saluran persegi panjang untuk kapasitas maksimum dengan kelilingnya tetap. Ada lagi nggak topik yang berbeda dari sini? Banyak sekali kalau kalian buka ya referensi yang ada di Google ya. Cari di Google. Nah, tentukanlah judul yang ada kaitannya dengan nilai optimasi maksimum dan minimum ya. Kemudian tuliskan latar belakangnya apa. Buat perumusan masalahnya nggak perlu terlalu banyak karena ini sifatnya masih sederhana. Dan langkah penyelesaiannya. Ya, misalnya ada suatu permasalahan yang dibentukkan dalam satu soal. Apakah ada fungsinya? Silahkan buat fungsinya. Kemudian fungsi turunannya apa? Nah, itulah untuk mencari titik ekstrimnya. Kemudian diturunkan lagi sebanyak 2 kali. Itulah untuk memastikan apakah nilainya itu maksimum atau minimum. Langkah yang keempat, kita menentukan nilai optimum dan interpretasi hasilnya dalam konteks teknik. Kemudian yang kelima, jika memerlukan atau membutuhkan gambar, grafik, ya silahkan dimasukkan untuk memperjelas ya karya dari mini proyek kita. Nah, di hasil dan pembahasan bisa ditampilkan berupa langkah-langkah perhitungan. Kalau seandainya ada hitungannya, misalnya fungsi tadi diturunkan. Nah, bagaimana cara menurunkannya? Itu sudah kita bahas pernah di kelas. Kemudian untuk turunan pertama, turunan kedua, ya silahkan disajikan di sini. Nah, kesimpulan, terkait dengan kesimpulan, yaitu bebas, kakak bisa membuat kesimpulan dari apa yang ditulis, misalnya hasil dari nilai optimasinya ya. Kalau ini kan kaitannya dengan keliling. Jadi keliling itu pastinya ada yang namanya penampang saluran ya. Penampang saluran itu bentuk silinder, ada bentuk persegi panjang. Nah, ini dia ke persegi panjangnya. Perbandingan tinggi banding lebarnya 1:2. Ini masih pemisalan contoh yang bisa kalian tiru untuk membuat proyek kalian masing-masing. Nah, kemudian daftar pustaka. Apa yang Ibu nilai? Yang Ibu nilai itu ada beberapa ini yang perlu kalian lihat. Nah, apakah yang kalian buat itu ada kaitannya dengan permasalahan atau problem ya, fenomena-fenomena yang sering muncul dalam teknik sipil. Misalnya tadi kan dalam konteks penampang saluran, ada nggak itu dalam teknik sipil? Coba, penampang saluran, ada nggak? Atau dalam
gedung, ya, arsitektur nilai pondasi, ya, misalnya jembatan, kemarin itu jembatan ya, tapi kaitkan dengan optimasi dan maksimasi dan minimasinya. Jadi ini akan Ibu lihat judulnya cocok nggak, kalau nggak cocok itu akan mengurangi. Kemudian ketepatan modelnya, apakah ada modelnya di situ? Kalau di sini kan modelnya dalam bentuk fungsi ya, fungsi fx. Bisa nggak dia keturunan? Boleh, jadi f aksen x atau turunan rangkap 2, jadi f double aksen ya. Kemudian langkah analisisnya, proses perhitungannya, interpretasinya, misalnya memerlukan gambar tadi grafik ya silahkan dicantumkan. Kemudian yang terakhir adalah tetap dalam membuat suatu karya tulis ilmiah yang diperhatikan adalah kerapian dan sistematika laporannya sudah diikuti atau belum. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini mau Ibu share atau sudah ingat? Yang kuat suaranya, Ibu nggak pakai headset. Iya Bu, share Bu. Di-share, oke, nanti Ibu share ya. Selain yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Untuk masalah pengumpulannya sudah seperti biasa. Ketika kita nanti bertemu secara kelas, disitulah dikumpulkan. Dan jumlah halamannya ini Ibu tidak mestikan minimal berapa. Kalian bebas, yang penting dalamnya itu sesuai dengan kriteria yang Ibu sebutkan. Ya, ada yang mau bertanya? Bu, mau nanya Bu. Bang Solihin. Nah, kalau misalnya itu kasus teknik sipil itu kita kasih fotonya gitu Bu langsung Bu. Judul? Maksudnya? Iya, yang kasus itu kan, kejelasan kasus teknik sipil itu. Nah, iya itu harus sesuai dengan teknik sipil. Jangan nanti mengambil ke bagian yang lain, misalnya integrasi, ya kalkulus itu kan ada banyak, ada yang ke manajemen pun ada, ya statistik, misalnya statistik bisnis. Nah ini kita ambil yang ke jurusan Abang, cari di search di Google, ya. Ya Bu, terima kasih. Ya, jangan keluar dari jurusan ataupun prodi kalian, yaitu nilainya mencakup 20%. Oke, ada lagi pertanyaan selain Bang Solihin? Ya. Untuk halaman bebas, tapi mungkin hanya 1 halaman atau 5 halaman ya, Ibu rasa itu akan lebih berkreasilah buat yang sebaik mungkin. Nah, akan Ibu lihat itu di minggu depan. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita sudahi. Sini Kakak. Kak Hana. Bu, izin agak baru masuk Bu. Bang Hafiz ini ngomong tapi videonya nggak ada, jadi kurang jelas. Sudah kira-kira? Kalau tidak ada pertanyaan, tetap dibuat karena ini bukan yang pertama ya. Ada beberapa kali sudah membuat tugas yang seperti ini sifatnya karena kita mengikuti kepada materi yang diupload dalam RPS. Dan Ibu pesankan materi yang ada di portal silahkanlah dipelajari secara mandiri. Dikaitkanlah dengan tugas yang hari ini karena sebenarnya topiknya itu atau temanya sama tentang nilai maksimasi dan minimasi ya. Oke, sudah? Tidak ada lagi, nggak ada yang perwakilan ini. Bang Fuad, kira-kira ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, Ibu tutup. Naila? Nggak ada, Bu. Oke, Ibu tutup ya. Pas, Bu. Jadi kita nggak lama-lama. Kalau untuk Zoom itu kita padakan aja apa yang membutuhkan waktu dalam pembuatan proyeknya ya. Tugasnya itu yang memerlukan waktu. Jadi kalau penyampaian instruksi dari tugasnya ya nggak perlu lama-lama. Silakan kalian yang berbuat. Ini sifatnya mandiri. Buat yang terbaik. Ketika nanti Ibu tanya dan ada beberapa yang Ibu minta untuk mempresentasikan, jangan sampai tidak tahu apa yang sudah dibuat. Jadi dipahami sebelum dikumpulkan. Oke, baik. Sampai hari ini dulu untuk pertemuan pada hari ini. Ibu sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu.